Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Farid dengan NIM D121231038. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tugas akhir kami, yaitu project tentang apa ya? Menyimpan tanggal lahir teman gitu dan biodatanya juga di situ. Oke, baik. Mari kita mulai presentasinya. Oke, baik. Inilah tugas akhir kami yaitu Project Goku, tugas akhir algoritma dan struktur data 2024. Oke, next yang mana pada kelompok ini beranggotakan yaitu Andi Fitra Anugrah Ramadan dengan NIM terakhir 22, Fauzan Alfat dengan NIM terakhir 25, saya Fajri Farid dengan NIM terakhir 38, lalu Alvin dengan NIM terakhir 91. Oke, lanjut. Yang mana pada saat ini kami akan membuat sebuah aplikasi menggunakan bahasa C, yaitu aplikasi mencatat ulang tahun teman. Oke, next. Yang mana apa sih yang bisa kamu lakukan di sini? Yang pertama yaitu kamu bisa mencatat nama teman ulang tahunnya. Lalu yang kedua, kamu bisa tahu informasi zodiak dia dan bisa juga tahu detail zodiaknya. Lalu yang ketiga, bisa juga catat informasi detail tentang teman supaya memudahkan untuk tahu apa sih hadiah yang akan nanti kita berikan ke dia. Lalu ke terakhir itu keempat, hal detail juga ada mengenai tentang deskripsi dia. Supaya misal jika ada teman kita nama yang sama supaya kita tahu oh teman yang ini yang ultah bukan yang itu. Oke, selanjutnya terus apa yang kami gunakan pada project ini? Yang mana pada project ini kita menggunakan bahasa C ya tentunya. Yang pertama kita menggunakan struct, yaitu suatu cara untuk mengelompokkan data yang terkait. Bisa beda-beda tipe data, bisa juga kita mengelompokkan di dalam struct itu ada struct gitu menjadi satu unit. Lalu yang kedua itu kita menggunakan perulangan dengan for dan do while yang mana nanti ya akan dijelaskan pada proses kodenya. Lalu perkondisian juga dengan if else. Lalu ada kita menggunakan modular untuk memisahkan bagian-bagian kode berdasarkan fungsinya sendiri-sendiri gitu supaya gimana ya, supaya tidak pusing sendiri kalau dia gabung di satu fungsi main. Lalu yang terakhir itu ada ini printf bla 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 yang mana ini berfungsi untuk membersihkan layar nanti di terminal. Lalu lanjut. Ya, nah ini yang pembagian modular tadi itu. Yang pertama kan ada fungsi main, tempat mainnya lah. Lalu ada stroke, tanggal dan person untuk menyimpan beberapa tipe data ke dalam ini. Sini. Lalu ada fungsi, yaitu fungsi tentang tentukan zodiak dan hitung usia, yang mana kita sudah tahu kan fungsi itu dia nge-return sesuatu itu di akhir dari fungsi tersebut. Lalu ada prosedur tampilkan informasi zodiak, ada prosedur simpan data, lalu ada juga prosedur tampilkan data. Yang mana prosedur ini dia berbeda dari fungsi yang mana prosedur itu dia nggak return apa-apa itu di akhirnya. Lalu selanjutnya mari kita masuk ke pembahasan kodenya. Oke, baik. Oke, baik, mari kita mulai ke kodenya. Di sini kita bisa melihat kodenya di sini yang mana di awal pastinya kita apa ya memanggil library yang akan kita gunakan. Stereo high itu ya ketika kita menggunakan bahasa C kita pasti menggunakan hal ini yaitu lalu keduanya ada include stdlib.h yaitu yang kita pakai ini agar nanti kita bisa menggunakan atoi gitu. Lalu yang ketiga ada string.h agar kita bisa menggunakan str cspn lalu ke bawahnya stjp gitu, supaya kita bisa menggunakan sdj. Lalu selanjutnya di sini kita bisa melihat stroke gitu. Seperti kita ketahui stroke tadi itu supaya kita bisa menyimpan berbagai data di dalam ini. Dimana tanggal ini dia punya semacam kayak anak gitu. Ada hari di dalamnya, ada bulan, ada tahun. Yang mana ketiga ini dia bertipe integer. Berarti dia nanti akan bertipe angka. Gitu ya. Lalu selanjutnya ke stroke person, yaitu ya untuk menyimpan anu orang gitu. Kan yang mana orang itu kan nanti kita simpan anunya orang itu ada dia pasti punya nama. Gitu. Berarti dia punya tipe karakter. Berarti huruf gitu, karakter, ada gabungan angka juga bisa. Lalu kita memanggil struct tadi kan, seperti saya sebutkan sebelumnya yang mana
stroke ini juga bisa menyimpan stroke itu digabungkan dengan yang lain. Mana ini stroke ini apa namanya? Dia menunjukkan ke stroke yang ini bahwa stroke yang tanggal ini dia akan tersimpan di sini sebagai tanggal lahir begitu. Lalu di sini juga ada favorit gitu kan. Untuk disimpan favoritnya nanti apa, juga ada alamatnya juga di sini, ada deskripsinya juga. Nah, yang mana di sini ada berbagai prosedur dan apa namanya? Prosedur dan fungsinya yang akan dijelaskan nanti. Mana mari kita mulai di integer main-nya. Oke, yang mana pertama ya kita menginisialisasikan beberapa di sini. Ada struct person yang mana di sini kita akan menggunakan data namanya nanti di sini. Lalu ada kita menginisialisasikan jumlah data yang mana jumlah datanya itu 0 yang kepake nanti sebagai acuan dari berbagai data nanti yang akan kita simpan. Yang mana data pertama itu ya nanti di array ke 0 gitu. Lalu ada pilihan menu, ada pilihan zodiak, ada juga lanjut informasi. Lalu untuk struk tanggal sekarang gitu. Yang dia mengarahkan ke struk tanggal tadi sini. Yang mana dia bisa menyimpan hari, bulan, dan tahun. Gitu. Lalu selanjutnya akan ada seperti ini. Selamat datang gitu. Selamat datang di daftar ulang tahun teman. Maaf, typo. Tidak deh. Daftar tahun lahir teman itu. Memori yang tak tergantikan, simpanlah tahun lahir teman Anda di sini. Oke, selanjutnya setelah itu kita akan diminta untuk memasukkan tanggal sekarang itu yang menjadi acuan nanti untuk menghitung umurnya dia, umur teman kita nanti. Mana sini nanti formatnya itu pakai slash slash begitu. Yang pertama kita masukkan tanggalnya dulu. Kita masukkan misal tanggal sekarang itu tanggal berapa? Tanggal 26 ya 26 sebagai tanggalnya. Berarti dia akan tersimpan di sini. Tersimpan di tanggal sekarang, yang mana tanggal sekarang itu mengarah ke harinya. Lalu selanjutnya bulan. Kita isi bulan, sekarang bulan 4. Ini akan bersimpan ke sini, di bulan. Lalu selanjutnya ke tahun, sekarang tahun 2024 gitu. Jadi ya, yang menjadi acuan nanti di kode kita yaitu ya tanggal ini. Yang menjadi acuan dari perhitungan umur teman yang kita masukkan datanya. Gitu. Lalu ada ini while get char itu ya supaya kita bisa mengikutkan, karena terkadang kalau kita tidak pakai ini dia kayak berhenti dan kita tidak bisa inputin apa-apa gitu. Makanya kita pakai while get char. Lalu ada ini printf inilah yang simbol-simbol ini. Yang mana itu gunanya itu untuk membersihkan terminal kita gitu. Membersihkan terminal yang mana ini 033 ini itu dia adalah karakter khusus, bahwa dia itu menandakan bahwa kita akan menggunakan urutan escape, yang mana itu serangkaian instruksi khusus yang dikenali oleh terminal kita. Lalu ada 2J di sini kan. Ada 2J di sini itu bagian urutan escape, memberikan perintah untuk membersihkan layar kan. Tujuan kita untuk membersihkan layar kan di sini. Lalu yang mana angka 2-nya ini di sini, yang 2 ini punya arti bahwa dia akan membersihkan seluruh layar. Lanjut ini dia punya arti itu adalah dia juga bagian dari urutan dari escape. Yang mana bagian ini satu titik koma 1H itu dia akan memindahkan kursor ke baris 1 kolom 1 di layar. Yang artinya itu setelah membersihkan layar, kursornya akan diposisikan di kiri bagian atas. Yang mana intinya itu ya dia akan ngehapus, yang mana untuk mudahnya nanti ya di bagian demonya supaya lebih ke gambar. Lalu selanjutnya ada ini sudah masuk ke kan sudah terhapuskan, ini sudah masuk ke pemilihan menu. Pemilihan menu di mana? Di bawah sini. Yang mana kita menggunakan do while di sini kan. Do while. Yang mana selama dia bukan 4, dia kan terus looping. Looping gitu. Looping. Lalu ya pertama
kita menggunakan pilihan menu 0, pilihan menu 0 supaya dia ini dijalankan. Lalu akan ada muncul seperti ini. Lalu kita akan diminta untuk memasukkan dari pilihan kita. Ya, oke, tunggu dulu, maaf. Oke, baik. Kita lanjut tadi, maaf ada sedikit gangguan. Lalu kita kan di sini diminta untuk memasukkan sebuah pilihan, di mana pilihan itu adalah sebuah karakter. Ya, terus di sini ini fgets untuk ya meminta karakter itu inputannya. Lalu ini untuk menghapus karakter newline dari input. Terus setelah kita masukkan pilihan, kan ada tampilan ini. Setelah kita memasukkan pilihan, maka ya dia akan membersihkan layar lagi. Terus selanjutnya itu adalah pengecekan begitu. Ada pengecekan. Terus tunggu saya jelaskan dari awal ya dari sini. Dimana if ini adalah kondisi yang mana dia memastikan bahwa setelah lanjutan ini kita akan memasukkan sebuah inputan begitu. Lalu selanjutnya ada di mana ini? Ini input string bla 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 sama dengan 0. Ini bukan pernyataan ini untuk menghapus karakter new line yang ini spasi begini dengan menggunakan fungsi str ini untuk mencari panjang substring dari input yang tidak mengandung karakter new line. Karakter new line kemudian akan diubah menjadi null terminator sehingga dia akan mengakhiri sebuah string gitu. Selanjutnya untuk membersihkan layar, lalu ada namanya if is digit. Ya, dia akan memeriksa bahwa apakah yang kita masukkan itu ya adalah sebuah digit atau bukan gitu. Sehingga dia adalah sebuah angka atau bukan nantinya. Yang mana jika dia angka dia akan ditranslasikan gitu. Ditranslasikan di sini. Ditranslasikan jika pilihannya bukan 1 sampai 4 maka akan ada ini itu input. Ya, ini untuk angka, untuk apa ya, perkondisian angkanya. Terus kalau yang ini else yang dari ini kan angka dalam kondisi angka. Kondisi angka. Kalau else di sini tuh kalau ternyata kita masukkan dia bukan angka, dia huruf. Kita masukkan sembarang karakter huruf di situ, dia akan menunjukkan ini. Ya, itu tidak valid, harapkan masukkan ini. Lalu ada yang ada while-nya gitu. Yang mana ini akan looping ini yang di dalam sini tadi akan looping terus selama kita tidak memilih antara 1 sampai 4 tadi. Oke, lanjut. Selanjutnya dia akan membersihkan layar lagi. Membersihkan layar. Oke, selanjutnya ini membersihkan layar. Lalu ya, disinilah untuk pemilihan menu tadi yang kita inputkan. Jika ternyata dia berhasil di sini, kan loopingnya sudah berhenti. Lalu sehingga apa namanya tadi? Inputannya sudah tersimpan kan. Lalu nanti akan dicek di sini. Apakah dia dia memasukkan 1, dia masukkan 2, dia masukkan 3, atau dia memasukkan 4 begitu. Yang mana di sini kan dia sudah valid kan. Berarti dia sudah memasukkan sebuah bilangan 1 sampai 4. Jadi di sini dia masuk sudah pilihan pasti. Pilihan pasti 1 sampai 4 karena ini tidak akan terbaca jikalau sebelumnya itu dia bukan 1 sampai 4 karena sebelumnya kan kita sudah melakukan validasi di sebelumnya kan bahwa dia sudah benar-benar baru dia masuk ke switch case-nya itu. Lalu yang pertama itu adalah case pertama itu yaitu simpan data. Yang mana simpan data ini akan dijelaskan oleh teman saya Fitrah. Oke, baik Fitrah, tolong dijelaskan. Saya Andi Fitran Ramadan, NIM D121231022. Saya akan menjelaskan case 1, yaitu penjelasan input data, fungsi simpan data. Namun sebelum itu, mari kita mereview kembali mengenai deklarasi struktur yang dibuat sebelumnya. Pada struktur tanggal,
Ini adalah definisi dari sebuah struktur bernama tanggal yang memiliki 3 anggota, hari, bulan, dan tahun yang mewakili tanggal. Yang kedua, deklarasi struktur person. Ini adalah definisi dari struktur person yang memiliki 5 anggota, yaitu nama, tanggal lahir, dan tanggal sebagai struktur, favorit, alamat, dan deskripsi, yang mana semuanya sebagai array karakter. Selanjutnya ke fungsi simpan data. Void adalah tipe data kembalian dari fungsi simpan data yang berarti fungsi tersebut tidak mengembalikan nilai apapun. Simpan data adalah nama fungsi. Struktur person data adalah parameter pertama yang merupakan array dari struktur person. Fungsi ini menerima array sebagai input untuk menyimpan data yang dimasukkan oleh pengguna. Integer jumlah data adalah parameter kedua yang merupakan pointer ke variabel yang menyimpan jumlah data yang sudah dimasukkan. Fungsi ini menggunakan pointer untuk mengetahui di mana menyimpan data berikutnya dalam array. Lalu ada char konfirmasi, berfungsi nantinya untuk melakukan konfirmasi apakah datanya sudah sesuai atau tidak. Data yang telah dimasukkan nantinya, jika sudah maka lanjut, jika belum nantinya bisa untuk memasukkan ulang data yang dimasukkan tadi. Yang pada kode ini digunakan do while agar looping berdasarkan konfirmasinya nanti. Di samping kiri saya sudah menyediakan flowchart agar mempermudah kita untuk memahami programnya. Dimulai dari start, struktur person, integer jumlah data, dan char konfirmasi. Nah, pada bagian ini masukkan nama, tanggal lahir, alamat, deskripsi, kesukaan. Kita kembali ke programnya. Dapat dilihat di sini. Yang pertama meminta memasukkan nama. Untuk printf adalah perintah untuk mencetak pesan masukkan nama ke layar, memberi petunjuk kepada pengguna untuk memasukkan nama. Setelah itu scanf, perintah untuk membaca input dari pengguna dan menyimpan dalam array nama. Jadi simpan dalam array nama yang merupakan bagian dari struktur person adalah spesifikasi format yang digunakan untuk membaca semua karakter sampai karakter new line ditentukan. Dengan demikian memungkinkan pengguna untuk memasukkan spasi dalam nama mereka, yang mana makna dari jumlah data ini menandakan array jumlah data yang sudah dideklarasikan di main bahwa nilainya. Selanjutnya while getChar. Setelah scanf, masih mungkin ada karakter new line yang tersisa di dalam buffer. Loop ini berfungsi untuk membersihkan semua karakter new line yang masih ada di dalam buffer, sehingga kita dapat memastikan bahwa tidak ada karakter new line yang tersisa di input berikutnya akan dimulai dari awal baris baru. Untuk kode yang di bawahnya ini kurang lebih sama seperti masukkan nama, yang mana itu semua berada di array ke0. Jadi array ke0 dulu terisi sebagai data pertama dari masukan kita. Selanjutnya di baris 500 printf. Nah, ini fungsinya untuk membersihkan layar. Ini berperan dalam membersihkan layar, jadi dia menghapus untuk tampilan sebelumnya. Lalu pada flowchart menampilkan data yang telah dimasukkan tadi. Itu menampilkan selanjutnya dia akan menampilkan data yang sudah dimasukkan user sebelumnya. Nah, pada kode ini menampilkan data seperti nama dan lain-lain seperti yang diminta oleh user sebelumnya.
Lalu eh, ada lalu di sini konfirmasi lanjut atau tidak terdapat pada flowchart. Kodenya yaitu ini, apakah data di atas sudah benar, untuk mengkonfirmasi kembali kepada user apakah data yang dimasukkan sudah sesuai dengan yang ingin dimasukkan. Lalu kembali lagi membersihkan layar dengan kode yang sama seperti sebelumnya. Juga ada buffer untuk membersihkan agar proses input tidak ada gangguan. Lalu ada kondisi perkondisian yang maka kalau input konfirmasi tadi bukan, menampilkan buat masukkan data lagi dari awal. Jadi apabila user menyadari ada kesalahan, maka dimulai dari awal. Seperti pada flowchart berikut. Apabila user menyadari kesalahan, maka kembali ke awal. Dan apabila user sudah setuju dengan apa yang dimasukkan sebelumnya, maka programnya menyimpan dan berakhir. Oke, itulah penjelasan dari teman saya Fitra untuk case 1 ini. Oke, lanjut kita ke case 2 gitu. Dimana jumlah data tadi ada kan. Ini. Oke, ada. Dimana di sini kita melakukan perkondisian awalnya dulu. Yang mana jika ternyata datanya itu lebih dari 0 atau dalam bahasanya itu di datanya itu ada, kan di sini awalnya kita lakukan datanya itu adalah 0 kan. Berarti awalnya dia nggak ada. Jika misalnya dia ada gitu, kita sudah melakukan input di pilihan case 1 tadi, maka tampilkan data ini akan jalan gitu. Yang mana yang dikirim itu adalah datanya, ada jumlah data gitu, ada tanggal sekarang. Yang mana ini akan dijelaskan oleh teman saya Alvin. Oke Alvin, tolong dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Octaviano dengan NIM D1212091. Kali ini saya bertugas untuk menjelaskan case kedua. Case kedua berisi tentang fungsi hitung usia, fungsi tampilkan data, dan juga fungsi tentukan zodiak. Saya akan mengawalinya dengan menjelaskan bagaimana algoritma dari fungsi kode tersebut dan kemudian menjelaskan bagaimana kode tersebut bekerja dalam bentuk baris kode. Oke, jadi ini adalah flowchart dari fungsi hitung usia yang bertipe data integer, memiliki parameter tanggal lahir yang mengambil ciri dari struktur tanggal, dan parameter kedua adalah tanggal sekarang yang mengambil ciri dari struktur tanggal juga. Dan di dalam fungsi ini, pada tahap pertamanya adalah inisialisasi sebuah variabel bernama usia yang bertipe data integer, yaitu tahun sekarang dikurang oleh tahun lahir. Dan setelah itu masuk ke sebuah kondisi yang dimana apabila bulan lahir lebih besar daripada bulan sekarang, maka usianya akan bernilai berkurang 1. Dan setelah berkurang 1, akan dilakukan pengembalian nilai usia ke fungsi hitung usia. Tetapi jika bernilai false pada bulan lahir lebih besar daripada bulan sekarang, dia masuk ke kondisi kedua, yaitu adalah jika bulan lahir sama dengan bulan sekarang, maka terdapat sebuah kondisi dan dia masuk ke dalam sebuah kondisi lagi, yaitu apabila hari lahir lebih besar dari hari sekarang, maka nilai usia akan berkurang 1, dan setelah itu akan mengembalikan nilai lagi ke fungsi hitung usia. Dan apabila masih bernilai false, maka dari integer usia di mana tahun sekarang dikurang tahun lahir akan langsung dikembalikan ke fungsi hitung usia, dan setelah itu program pun berakhir. Oke, dan ini adalah
kode dari fungsi hitung usia. Di sini kita bisa melihat hitung usia menggunakan tipe data integer yang memiliki parameter tanggal lahir yang mengambil ciri dari struktur tanggal dan juga tanggal sekarang. Nah, di sini kita bisa melihat seperti apa itu struktur tanggal. Nah, struktur tanggal itu berisi 3 macam variabel, yaitu integer hari, integer bulan, dan juga integer tahun. Jadi ini lebih mirip seperti variabel parameter tanggal lahir mengambil atau seperti mengcopy variabel yang berada di dalam struktur tanggal. Jadi dalam tanggal lahir itu memiliki variabel hari, bulan, dan juga tahun dalam bentuk integer. Seperti itu maksudnya. Oke, dan kita berlanjut ke fungsi hitung usia adalah inisialisasi jika tahun sekarang adalah tahun sekarang dikurang tahun lahir, kemudian dilakukan percabangan apabila lebih besar bulan lahir lebih besar daripada bulan sekarang, maka usianya akan berkurang. Dan ini adalah nested list di mana terjadi sebuah kondisi lagi ketika tanggal lahir titik bulan sama dengan tanggal sekarang, maka akan dilakukan lagi pengecekan di mana kondisi jika tanggal lahir lebih besar daripada tanggal sekarang, maka nilai dari usia di sini akan dikurang 1 dan kemudian dilakukan return usia pada akhir kode. Oke, dan berikut adalah flowchart dari fungsi tentukan zodiak. Stepnya adalah dengan membuat fungsi tentukan zodiak menggunakan tipe data karakter yang memiliki parameter tanggal lahir yang mengambil ciri dari struktur tanggal. Kemudian dalam fungsi ini diawali dengan sebuah kondisi di mana jika bulan lahir sama dengan 3 dan tanggal lahir itu lebih besar atau sama dengan 21, lebih besar sama dengan 21, atau bulan lahir sama dengan 4 dan kurang, dan hari lahir kurang sama dengan 19 atau sama dengan 19. Jika bernilai true, maka akan mengembalikan nilai Aries ke fungsi tentukan zodiak. Dan ketika sudah mengembalikan nilai, maka fungsi tersebut berakhir. Program tersebut, subprogram tersebut berakhir. Begitu seterusnya dengan syarat-syaratnya, dia akan mengembalikan nilai ke fungsi tentukan zodiak, dan ketika dia masih tulus bernilai false, dia akan mengembalikan nilai tidak valid. Nah, kapan bisa terjadi mengembalikan nilai tidak valid? Ketika bulan yang diinputkan itu melebihi dari bulan atau kurang dari bulan 1 sampai 12. Atau juga hari lahirnya itu kurang dari 1 atau lebih dari 31. Oke. Dan setelah itu program akan berakhir. Oke. Berlanjut ke baris kode dari fungsi tentukan zodiak. Di sini kita bisa melihat sebuah fungsi tentukan zodiak yang bertipe data integer memiliki parameter struktur tanggal lahir yang mengambil ciri dari struktur tanggal. Nah, di sini kita bisa melihat terdapat sebuah percabangan yang dimana jika syarat ini terpenuhi, maka dia akan mengembalikan nilai Aries ke fungsi tentukan zodiak. Dan itu pun akan dan ketika misalnya syarat ini tidak terpenuhi, dia akan berlanjut ke kondisi selanjutnya.
dan ketika terpenuhi dia akan mengembalikan nilai Taurus, dan jika masih false, tidak memenuhi syarat, dia akan lanjut ke fungsi selanjutnya, hingga jika misalnya tidak terdapat pada data 1 sampai 2 bulan 1 sampai 12 atau tanggalnya melebihi 3 tidak sesuai melebihi 31 atau kurang dari tanggal 1, maka dia akan mengembalikan nilai return tidak valid. Dia akan mengembalikan nilai ke fungsi zodiak yaitu tidak valid. Nah, pada struktur persen kita bisa melihat di sini terdapat sebuah char nama, sudah itu dia juga memiliki struktur tanggal. Nah, dalam struktur tanggal ini terdapat integer hari, bulan, dan tahun. Sudah itu ada data favorit, variabel alamat, deskripsi. Nah, jadi ini semua adalah ciri dari variabel atau ciri dari struktur person. Nah, ini bisa diambil dengan cara bisa dipanggil di variabel kita agar variabel tersebut memiliki ciri yang sama atau ciri yang sama seperti struktur yang telah kita buat. Oke, sekian, terima kasih. Oke, dan berikutnya adalah fungsi tampilkan data. Ini adalah flowchartnya. Kita bisa melihat diawali dengan membuat sebuah fungsi bernama tampilkan data, dan fungsi ini bertipe data void. Apa itu void? Void itu adalah sebuah kata kunci yang menentukan bahwa fungsi tersebut tidak mengembalikan nilai. Nah, saat digunakan untuk daftar parameter fungsi, void menentukan bahwa fungsi tidak mengambil parameter. Oke, berlanjut. Selanjutnya, fungsi ini memiliki 3 parameter. Yang pertama adalah data yang menggunakan urutan indeks dari struktur person. Kemudian setelah itu variabel jumlah data yang bertipe data integer. Kemudian adalah variabel tanggal sekarang yang mengambil ciri dari struktur tanggal. Nah, setelah itu dilakukanlah pencetakan judul dari program, yaitu adalah daftar tanggal lahir, dan setelah itu berlanjut ke inisialisasi variabel bertipe integer, yaitu adalah 0. Ketika integer i kurang dari jumlah data bernilai true, maka terjadi inisialisasi sebuah variabel bernama usia dengan bertipe data integer, yang adalah memanggil fungsi hitung usia yang memiliki parameter yaitu data berindeks i, titik tanggal lahir, dan parameter keduanya adalah tanggal sekarang. Selanjutnya adalah melakukan pencetakan data ke i-1, sudah itu cetak nama, pencetakan nama yaitu menggunakan data dengan indeks i, titik nama, sudah itu berlanjut ke tanggal lahir, ke cetak usia, dan pada cetak zodiak. Sebenarnya di sini ada mau diperbaikan sedikit. Di cetak zodiak itu dia melakukan pemanggilan sebuah fungsi. Maaf. Oke, dia zodiak melakukan pencetakan zodiak, tetapi di dalam pencetakan tersebut dilakukan sebuah pemanggilan fungsi, yaitu adalah tentukan zodiak yang berparameter data i, data berindeks i, titik tanggal lahir. Setelah itu cetak alamat itu mengambil pada data indeks i titik alamat, sudah cetak deskripsi menggunakan data indeks i titik deskripsi. Ini semuanya terdapat pada struktur person. Semua data ini yaitu nama, sudah setelah itu
tanggal lahir, titik bulan, tanggal lahir, titik hari, tanggal lahir, titik tahun, setelah itu tanggal lahir, underscore data titik tanggal lahir, titik alamat, titik deskripsi, titik kesukaan, itu semuanya terdapat pada struktur person. Mereka semuanya mengambil ciri dari struktur person. Nah, setelah semuanya sudah dicetak, maka dilakukan sebuah increment, yaitu nilai I bertambah 1. Dan dia akan melakukan pengecekan lagi. Jika nilai true, dia akan terus mengulang hingga bernilai false, hingga nilai integer itu tidak kurang dari jumlah data. Itu kapan? Ya ketika nilai integer itu sama dengan jumlah data atau lebih besar dari jumlah data. Dan ketika itu bernilai false, maka program tersebut akan berakhir. Oke, terima kasih untuk teman saya Alvin yang sudah menjelaskan function tampilkan data ini. Untuk proses tampilkan data kan ada lumayan banyak di situ. Lalu selanjutnya kita akan melakukan dua lagi untuk pengecekan itu. Apakah akan kembali ke menunya atau gimana itu? Apakah dia sudah puas melihat data yang tadi itu atau belum begitu? Jika dia masukkan Y ya oke, dia akan lanjut begitu. Tapi jika ternyata dia nggak dia tidak melakukan, dia tidak bukan input Y itu, nih, jika lanjut informasinya bukan Y, maka loopnya itu duel ini akan, yang di dalam duel ini akan terus berjalan begitu. Yang mana jika dia bukan Y, dia akan lakukan ini, masukkan tidak valid, silakan masukkan Y gitu. Lalu sebelumnya kan mana itu dulu ya, ini kan sebelumnya kita kan melakukan if ini kan, jika dia ternyata datanya itu ada, atau jumlah datanya itu ada lebih dari 0. Bagaimana jika tidak? Nah, yang mana sini kita melakukan else, yaitu ketika datanya tidak ada, atau misal dalam kita sudah memulainya, terus kita belum masukkan data apa-apa, kita belum masukkan data di case 1. Bahwasanya ya nanti ya kalau kita klik dua ini misal tidak sengaja atau gimana ya, ada detail nih di sini. Itu bahwa kita belum ada data yang dimasukkan di sini. Lalu ada break agar dia ini yang ke bawah itu gak baca gitu. Lalu ada case 3, ya kita melakukan membersihkan di sini, membersihkan layar lagi gitu. Supaya sebenarnya ini sebenarnya tidak perlu, tapi karena kita ada nanti namanya looping, makanya kita perlu pakai ini agar dia bisa hilang di looping berikutnya. Itu di sini ada informasi untuk kita baca nanti dan kita pilih itu kita mau Aquarius. Jika Aquarius kita klik 1, jika Pisces apakah namanya 2 gitu. Lalu selanjutnya ya kita melakukan lagi duel gitu. Jadi kita agak bosan-bosannya melakukan perulangan untuk mengecek apakah inputannya ini valid atau tidak. Lalu kita melakukan printf, ada printf pilihan, nanti ada di situ kita diminta masukkan sebuah pilihan. Kita pilih antara 1 sampai 12. Jika ternyata dia bukan 1 sampai 12, maka akan muncul ini 1 sampai 12. Lalu di sini ada pilihan zodiak. Nah, ini. Jadi dia bakal looping jikalau dia bukan 1 sampai 12. Dia akan terus meminta pilihan begitu. Lalu terakhirnya itu ya ketika kita sudah memilih, maka akan ada kita menggunakan function atau void, saya lupa tadi di situ. Di sini tampilkan informasi zodiak yang akan dijelaskan oleh teman saya Fauzan Alfat. Oke, Fauzan Alfat, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Fauzan Alfat dengan NIM D1212311025, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang function tampilkan informasi zodiak. Di sini saya akan menjelaskan tentang function tampilkan informasi zodiak. Jadi di sini juga sudah saya siapkan flowchart, algoritma flowchart dari function ini. Baik, langsung saja. Pertama dari flowchart ini adalah input pilihan. Pilihan ini
kode-kodenya itu terdapat di dalam function main. Jadi input pilihan ini bukan terdapat di dalam function tampilkan informasi zodiak. Kemudian barisan kode yang ini itu adalah variabel konfirmasi informasi zodiak. Kemudian kita lanjut ke switch pilihan. Pilihannya itu berdasarkan dari pilihan yang telah dimasukkan dari function main. Jadi pilihan yang ini sebenarnya sudah diisi oleh nilai antara 1 sampai 12. Dan juga function ini itu tidak akan berfungsi ketika pilihannya ini tuh bukan di antara 1 sampai 12. Dikarenakan baris-baris kode yang terdapat di dalam function main. Kemudian kita lanjut ke contoh. Misalnya di pilihannya ini itu adalah 2, maka case yang akan dilakukan atau dikerjakan oleh program ini adalah case 2. Jadi tergantung jadi case yang dikerjakan tergantung dari pilihan yang diinput oleh pengguna. Oke, contohnya itu adalah case 2. Kemudian case 2 ini akan mengerjakan beberapa perintah yang di dalamnya ini tuh menampilkan informasi zodiak Pisces. Nah, menampilkan ini, kemudian pengguna akan diminta untuk menginput konfirmasi. Ini adalah perintahnya. Dan inputan ini akan dimasukkan ke dalam konfirmasi informasi zodiak. Kemudian terdapat barisan kode itu while get char, yaitu untuk membersihkan buffer input. Kemudian di flowchart setelah pengguna diminta untuk menginput konfirmasi, kemudian perintah selanjutnya yang akan dikerjakan adalah membersihkan layar, yaitu ini. Nah, kenapa sih harus membersihkan layar? Karena sifat dari kode do while ini itu sifatnya berulang. Jadi saat pengguna menginput konfirmasi, jika tidak sama dengan Y, jika tidak sama dengan Y, maka kode yang ini tuh akan terus-terus diulang. Nah, fungsi dari membersihkan layar ini itu adalah untuk agar kode-kode yang ini tuh tidak bertumpuk, informasinya itu tidak bertumpuk. Kode yang dijalankan tidak bertumpuk sehingga akan terlihat rapi. Nah, kemudian begini flowchartnya. Ketika konfirmasi tidak sama dengan Y, maka pengguna itu akan diminta untuk memasukkan input ulang. Kemudian akan menampilkan informasi zodiak. Kemudian akan terjadi looping di sini selama konfirmasi tidak sama dengan Y. Kemudian ketika informasi sama dengan Y, maka kode tersebut akan berhenti. Karena syarat untuk menjalankan program ini itu adalah konfirmasinya itu tidak sama dengan Y. Nah, programnya berhenti, kemudian program tersebut akan kembali ke menu sesuai dengan function main. Kemudian akan berakhir, program pun berakhir. Baik, itu saja dari penjelasan saya. Terima kasih. Oke, itulah penjelasan teman saya tadi. Selanjutnya ada break supaya nggak kebaca di bawah ini. Ada case terakhir, case 4, untuk mana kita ingin mengakhiri program kita ini kan. Selesaikan program, kita akan keluar dari program ini. Dimana ketika kita sudah 4 ini, ya akan mengucapkan terima kasih telah menggunakan aplikasi kami. Itu proyek Goku 2024, proyek akhir algoritma dan struktur data. Gitu. Dimana ya return 0 berarti dia selesai gitu. Lalu terakhir ya ini, dia kan looping selama dia bukan 4 gitu aja. Oke, selanjutnya mungkin supaya ini kan kode-kodenya kan, supaya agak tergambar, mari kita lihat ke flowchartnya. Oke, tunggu dulu. Oke, ini adalah flowchartnya. Ini semuanya ini alur dari function main-nya. Mana pertama tadi kan kita mulai kan tadi, lalu ada namanya inisialisasi data gitu, yang ini. Lalu ya menampilkan selamat datang yang seperti tadi.
Lalu kita memasukkan tanggal sekarang yang menjadi acuan dari perhitungan ulang tahun dari teman kita. Lalu dibersihkan layar, lalu ada pilihan menu sama dengan 0, lalu dia akan menampilkan tabel menu 1 sampai 4. Tuh, lalu selanjutnya kita akan diminta untuk masukkan menu. Selanjutnya akan membersihkan layar setelah kita masukkan pilihan menu. Lalu di sini akan ada namanya pengecekan gitu. Pengecekan. Di sini kita akan melakukan pengecekan jika ternyata pilihan menunya apa nama lebih dari 4 dan kurang dari 1. Nih, kita akan true kan. Lalu dia akan dicek apakah dia angka. Kalau dia angka, keluarkan peringatan bahwa input tidak valid. Jika dia bukan angka, ya ada juga sama seperti tadi. Jika dia bukan angka karakter begitu. Dia akan kembali ke sini, masukkan menu. Jadi dia akan nge-looping selama ini true gitu. Jadi dia akan berhenti ketika kita masukkan 1, 2, 3, atau 4 gitu. Mana dia akan lanjut, dia bersihkan layar, lalu kan inputan kita kan ada 1, 2, 3, 4. Mana nanti akan dicek di sini. Jika kita pilih 1, kayak gini. Yang tadi itu yang dijelaskan teman saya tentang function simpan data akan jalan di sini. Lalu ada break. Lalu dia akan kembali ke sini. Dia belum selesai gitu. Dia akan terus lanjut programnya. Lalu ada case 2 untuk jumlah case 2 yang mana pertama itu kita akan mengecek jumlah datanya. Jika jumlah datanya lebih dari 0, maka ya akan ditampilkan data. Terus ada permintaan apakah mau lanjut ke menu atau gimana. Atau masih mau pengen melihat gitu. Jika ingin lanjut kembali ke menu ya tinggal klik Y begitu. Lalu akan bersihkan data. Sini akan ada namanya pengecekan apakah dia inputan yang tadi ya untuk inputan kembali ke menu Y atau bukan. Jika ternyata dia Y, dia akan jika ternyata inputannya bukan Y, maka akan menampilkan masukan tidak valid. Lalu dia akan kembali lagi untuk menampilkan data yang dimasukkan tadi. Terus jika ternyata dia Y atau di sini dia bukan Y, berarti dia false. Dia akan break, berhenti. Lalu kita kembali ke awal. Jika ternyata jumlah datanya tuh masih 0 begitu. Bahwa ya dia akan menampilkan bahwa data itu tidak ada. Lalu dia akan ke break, lalu kembali ke sini. Ya, kita ingat dulu ini ya. Selanjutnya nanti setelah itu baru kita bahas dia akan kemana. Lalu di case 3 dia akan bersihkan layar. Itu untuk yang saya jelaskan tadi untuk hal loopingnya supaya bersihkan layarnya itu bagus lah kelihatannya. Tidak tercampur dengan yang lain. Di sini akan menampilkan menu yang terdiri dari 12 zodiak. Kita mau pilih 1 sampai 12 nanti. Terus kita akan memilih jika ternyata kita pilih bukan angka 1 sampai 12, 1 atau sampai 12, maka di sini dia akan menampilkan bahwa ya kita harus masukkan 1 untuk 12 agar inputannya itu valid. Nah, dia akan kembali ke sini. Tapi jika ternyata dia salah atau dia masukkan inputan 1 sampai 12, maka di sini dia akan melakukan bersihkan layar, lalu dia akan menampilkan detail tentang informasi zodiaknya itu. Yang tadi telah dijelaskan oleh teman saya Fauzan Alfat gitu. Lalu dia akan kembali ke sini, dia ke atas. Nah, ini yang bulat-bulat tadi. Dia kembali mengarah ke sini, menampilkan tabel menu 1 sampai 4. Jadi di case 1 sampai 3 jika dia selesai programnya, dia akan kembali ke menu untuk kita masukkan. Jadi dia nggak akan berhenti kecuali kita masukkan di sini case 4. Yang mana ketika case 4 ya udah akan keluar ucapan terima kasih, lalu ya programnya akan berhenti begitu. Oke, saya rasa untuk flowchartnya begitu, saya harap bisa dimengerti. Misal jika ada pertanyaan mungkin bisa komen di kolomnya komentar nanti di YouTube. Oke, saya rasa tadi pembahasannya sudah cukup. Pembahasan tadi ini, pembahasan kodenya. Selanjutnya kita masuk ke demo time-nya. Gimana sih program ini, program yang cukup banyak tadi itu ketika kita jalankan bagaimana sih? Oke, kita pindah ke VS Code dulu. Oke, kita sudah pindah ke VS Code. Wait ya. Ini kode yang cukup
cukup panjang, ada sekitar ya ada 550, enggak, ada sekitar berapa ini? Ada sekitar 687 baris yang cukup banyak tuh. Gimana kalau kita jalanin ini kodenya ini? Oke, mari kita run. Oke. Nah, dia muncul selamat datang. Selamat datang di daftar tahun lahir teman. Memori yang tak tergantikan setelah tahun lahir teman Anda di sini. Kita masukkan tanggal sekarang. Tanggal sekarang itu tanggal 26 bulan 4 2024. Nah, pastikan tanggal ini ialah tanggal sekarang gitu supaya untuk perhitungan umurnya itu valid nantinya. Jika nanti ada kesalahan atau bagaimana ya itu akan mempengaruhi juga di umurnya karena kami belum mendapatkan cara gimana caranya untuk mendapatkan tanggal lahir tanggal sekarang. Tanggal sekarang menggunakan apa library atau bagaimana di kodesi kami. Lalu ya itu, bersihkan tadi itu yang print bla 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 yang angka-angka dan apanya itu ya. Dia membersihkan layar yang mana tadi kan ada selamat datang begitu kan. Oke, kita akan melakukan pilihlah yang kan ini menu yang tadi kan kita masukkan apa. Nah, mari kita melakukan di jika teman-teman ingat dia ada yang di nomor di case 2 itu. Jika data yang ternyata belum ada. Dimana kan ini kita baru mulai yang pastinya kita belum menyimpan apa-apa. Kita masukkan 2. Nih, belum ada data yang dimasukkan. Lalu dia kembali ke sini. Nah, berarti dia benar kan bahwa datanya itu masih 0 di awal begitu. Lalu kita coba masukkan informasi teman kita. Kita pilih 1. Kita masukkan contohnya siapa? Contoh Naruto. Tanggal lahirnya misal tanggal apa? Tanggal 1 bulan 1 tahun 2000. Alamatnya di Konoha. Deskripsinya itu anime, karakter anime. Kesukaannya apa? Ramen. Nah, di sini akan ada apa ya? Semacam validasi lagi. Untuk kita cek, oh, ini sudah benarkah informasi yang kita masukkan? Oh, Naruto ya namanya. Tanggal lahirnya tanggal 1 bulan 1 tahun 2000. Alamatnya di Konoha. Deskripsinya karakter anime, kesukaannya ramen. Kita pikir-pikir bahwa oh, ternyata kesukaannya bukan ramen deh. Kita lanjut, misal kita no gitu, kita masukkan kembali. Fajri 11. Ya apa nama Fajri? Kita ulang dulu ya. Kita masuk Naruto. Formatnya tanggal 1 bulan 1 2000. Alamatnya Konoha. Deskripsinya karakter anime. Lalu kesukaannya misal dia suka Hinata gitu. Waduh, salah. 1 alamat Konoha karakter anime kesukaan. Oke, kita pasti sudah benar. Kalau kita benar ya tadi. Gitu. Selanjutnya kita ingin menampilkan informasi dari Naruto tadi gitu. Nah, ini data ke-1 yang mana ada daftar tanggal lahir teman di sini ada Naruto. Oke, dia 24 tahun sesuai karena sekarang tahun 2024, dia lahir di tahun 2000. Sudah betul bahwa dia 24 tahun lalu zodiaknya ternyata Capricorn. Tolong diingat ini ya, Capricorn. Kita akan cek nanti Capricorn itu apa. Oke, lalu sini ada data ke-1. Mana kan baru ke-1 dia baru 1 data di sini. Yang mana jika misal ada 3 data di sini ada data 1, di bawahnya lagi ada data kedua, ada data ketiga, ada data keempat, bla 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 dan seterusnya sampai ke n. Oke, kita lanjut. Misal salah kan? Masukkan tidak valid, silakan masukkan Y. Oke, masukkan Y. Nah, tadi Naruto kan apa namanya? Capricorn kan. Tadi itu zodiaknya. Kita pilih 12. Ini Capricorn. Ada bahwa Capricorn itu diwakili oleh kambing hitam jantan. Kambing jantan yang melangkahkan ambisi, disiplin, dan tanggung jawab. Capricorn adalah tanda bumi yang menyoroti kesuksesan, keteguhan, dan konservatisme. Yang mana Capricorn ini dihitung itu tanggal 22 Desember sampai 19 Januari. Nah, tadi dia lahir pada tanggal 1 Januari. Termasuk, sudah benar. Sifatnya ambisius, praktis, konservatif. Seperti Naruto yang ambisius ingin menjadi Hokage.
Lalu ya dia bertanggung jawab dan disiplin, kekurangannya dingin, terlalu serius. Ya walaupun ini tidak sesuai dengan Naruto sih, tapi ya seperti itulah anunya. Cocok dengan Taurus, Virgo. Kemana kalau ternyata kita kepo Taurus Virgo bisa kita cek lagi nanti gitu. Tambahan fokus pada tujuan, ya dia fokus pada tujuan menjadi Hokage. Oke, ya. Lalu kita coba masukkan lagi data gitu. Kita masukkan data misal Goku tanggal lahirnya tanggal berapa? Tanggal 26 bulan 4 2000 tahun 2000 gitu. Alamatnya dia ada di mana? Saya tidak tahu dia ada di Dragon Ball, deskripsinya karakter anime. Kesukaannya dia suka menjadi kuat. Nah, gimana nanti mungkin kita bisa kasih barbel ketika dia ulang tahun. Ini. Nah, oke. Ternyata data yang telah kita masukkan benar. Oke, iya. Nah, sebelum kita cek lagi, mari kita melakukan sebuah perkondisian yang tadi telah kita buat bahwa ketika pilihan di sini dia salah, dia bukan 1 sampai 4, misal dia 5. Nih, input tidak valid. Harap masukkan 1 sampai 4, misal dia angka. Dia huruf, maaf tadi dia huruf ini huruf kan asa. Nih, input tidak valid, harap masukkan 1 sampai 4. Lalu kita cek. Kita masukkan 2. Nah, data kedua ada Goku. Tanggal 26 bulan 4 tahun 2000, dia 24 tahun. Seperti yang kita masukkan tadi itu kan bahwa tanggal sekarang itu tanggal 26, berarti dia sudah cocok. Pas tanggal 26 berarti ulang tahunnya itu sekarang. Dia itu Taurus. Misal kita masukkan as. Nah, dia seperti ini. Oke, sini kan kita ke informasi zodiaknya tadi. Kita masuk. Ini pilihan tidak valid, harap masukkan 1 hingga 12 gitu. Kita masukkan 13, dia akan gitu lagi. Oke, kalau gitu saya masukkan 12 saja. Oke, yeah. Selesai. Dan itulah program kami. Lalu jika kita ingin keluar dari program ini, kita masukkan 4, lalu ada terima kasih telah menggunakan aplikasi kami, Project Goku 2024, Project Akhir Algoritma dan Struktur Data. Oke, kita lanjut ke slide presentasi. Oke, saya rasa demo sudah cukup. Begitu, lalu kita ke selanjutnya, yaitu what's next. Dimana karena keterbatasan apa yang kami ketahui, apa yang kami pelajari juga kan sebenarnya disarankan oleh ibu untuk ada GUI-nya gitu. Ada apa namanya? Ada kayak tampilan interface-nya begitu. Karena keterbatasan skill kami ya begitu. Yang harapan kami bisa buat seperti itu, tapi ya untuk sementara kami desain yang seperti tadi yang di terminal ada kayak garis-garis begitu. Kami buat serapi mungkin supaya di terminal user yang menjalankan program kami dapat menggunakannya dengan nyaman, melihatnya dengan jelas, tahu apa yang dia lakukan, tahu jika dia salah apa yang mesti dilakukan begitu. Mana ya kami harap next nanti kami bisa membuat GUI-nya, GUI-nya begitu. Dan terus kan tadi kode kami itu kan ada lumayan panjang, ada 600 lebih. Mana ya kami harap untuk misal jika ada proyek selanjutnya itu kami bisa membuat kita pisah-pisah menjadi folder-folder, menjadi file gitu. Misal untuk tampilkan data kita buat filenya untuk tampilkan data. Karena kan agak gimana itu kita lihat 600 agak memusingkan gitu. Sehingga ya untuk function main-nya itu ya cuman main doang yang ada di situ, untuk prosedur dan hal-hal modular lainnya itu kita ada di file lain. Nah, kami harap ada di situ bisa begitu nantinya. Lalu juga ada yang namanya database gitu, agar apa yang telah kita simpan nanti itu ya dia benar-benar bisa tersimpan di lokal, misal local storage lah, untuk hal yang mudah begitu. Kan sini tidak ada namanya autentifikasi dan authorization, untuk kita bisa tahu bahwa punya ini punyanya si ini punyanya si itu, bla bla bla. Mana yang terbaik itu yang kami harapkan tuh kita bisa belajar gimana sih cara yang menggunakan menyimpan itu di local storage-nya si yang menjalankan program itu, agar supaya ketika dia mengakhiri programnya, data yang sebelumnya itu tidak hilang dan tersimpan. Lalu dia jalankan lagi, dia bisa melihat
data-data yang telah dia simpan nanti untuk dia bisa cek lagi, oh ini. Lalu ada juga apa ya, yang belum sempat kami bikin karena ada masalah gitu, yaitu perhitungan ulang tahun. Dia ulang tahun berapa hari lagi, misal besok ulang tahunnya atau hari ini ulang tahunnya, bagaimana. Ya kami harap ya itu bisa bisa jalan lah untuk kami kerjakan selanjutnya. Oke, untuk what's next itu saya rasa cuman itu sih. Lalu ya itulah dari kelompok kami, kelompok Goku, Project Goku. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kelompok saya yang telah apa ya, mengerjakan proyek ini sehingga proyek ini bisa lancar juga. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bu Eli yang memberikan kami tugas ini, yang mana dengan tugas ini kami bisa mempraktekkan dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7 yang telah kami pelajari. Kami limpahkan ke proyek ini gitu. Ya, terima kasih juga Beli, mohon maaf juga jika kami punya salah begitu di kelas. Jika proyek kami juga ada kekurangan begitu ya, kami mohon maaf begitu. Dan terima kasih juga jika ada teman-teman yang nonton di YouTube ini. Untuk apa namanya, GitHub-nya itu nanti saya masukkan deh, mungkin di kolom komentar atau di mana nanti. Bisa diminta nanti. Oke, saya rasa itu sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semua.